kelas 4 untuk pembelajaran matematika. Yuk kita ulang lagi tentang bangun segi banyak. Ya. Bangun segi banyak itu apa? Bangun segi banyak adalah bangun datar. Ya, jadi ciri khas bangun segi banyak itu dia adalah berupa bangun datar. Bangun datar yang syaratnya ada dua. Yang pertama itu tertutup dan yang kedua itu dibatasi oleh ruas garis, ya. Dibatasi oleh ruas garis. Nah, sekarang diingat lagi ya, mana yang segi banyak, mana yang bukan. Kalau Bu Intan membuat seperti ini, oh berarti ini segi banyak. Kalau seperti ini berarti bukan segi banyak. Kalau seperti ini berarti bukan segi banyak. Kalau ini alasannya bukan segi banyak karena terbuka. Kalau ini bukan segi banyak karena melengkung. Sekarang Bu Intan lanjutkan. Dari bangun segi banyak itu sendiri anak-anak ada nama-namanya ya. Bangun segi banyak itu ada nama-namanya, yaitu tergantung dari jumlah sisinya. Kalau Bu Intan gambar seperti ini berarti sisinya ada 1, 2, 3, berarti ini disebut segitiga. Kalau Bu Intan menggambar seperti ini ada sisi 1, 2, 3, 4, berarti ini segi 4 dan seterusnya. Ya, ini tentang segi banyak. Kemudian ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak yang beraturan dari kata teratur. Ingat ya, dulu sudah dibahas Bu Intan. Kalau beraturan itu berarti apa syaratnya? Mempunyai sisi sama panjang. Jadi sisinya sama panjang semua. Tetapi kalau tidak beraturan itu berarti ada sisi yang tidak sama panjang. Tidak sama panjang. Dulu sudah kamu praktekkan ya, ketika kamu menghitung panjang sisi sebuah paving, ternyata sisinya sama semua. Ini katakan 7 cm, ini juga 7, 7, 7, 7. Maka ini masuk dalam segi banyak beraturan. Tapi ketika seperti ini 10 cm, ini 7 cm. Nah, ini karena panjang sisinya tidak sama, maka disebut segi banyak tidak beraturan. Oke, masih ingat ya, materi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Jadi anak-anak harus bisa membedakan mana yang termasuk segi banyak beraturan, mana yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Oke, sekarang Bu Intan lanjutkan yang kedua, yaitu tentang luas dan keliling. Luas dan keliling. Bangun yang akan kita pelajari itu ada 3. Yang pertama adalah persegi, yang kedua itu persegi panjang, dan yang ketiga adalah segi 3. Ya. Konsep luas itu dikalikan ya. Kalau persegi itu kan punya sisi ya. Maka mencari luas adalah sisi kali sisi. Kalau persegi panjang itu memiliki apa? Memiliki panjang dan lebar. Maka cara mencari luas adalah panjang dikali dengan lebar. Nah, untuk segitiga mempunyai alas dan mempunyai tinggi. Cara mencari luas tidak hanya alas kali tinggi saja, tetapi harus dibagi dengan 2. Kenapa? Karena segitiga ini separuh atau setengahnya dari bangun segi 4. Ya. Jadi ingat luasnya kalau persegi tadi sisi kali sisi. Kalau persegi panjang itu panjang kali lebar. Kalau segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Bu Intan contohkan misal ini sisinya 9 cm. Ini juga 9 cm, maka luasnya adalah 9 kali 9. Berarti 81 cm persegi. Kalau yang ini misal panjangnya 10 cm, lebarnya 7 cm, maka luasnya adalah 10 kali 7. Berarti 70 cm persegi. Kalau ini misal alasnya 8 cm, tingginya 6 cm, maka luas adalah 6 kali 8 dibagi 2. Sebenarnya lebih nyaman kita bagi dulu seperti ini. Jadi 6 kita bagi 2 dulu diperoleh 3, baru 3 kali 8 yaitu 24. Jadi diingat ya, itu materi tentang luas. Kita ingat kembali.
Nah, sekarang kalau keliling. Nah, keliling dulu sudah kita praktekkan ya, Nak. Misal ini ada sebuah lapangan. Kalau mengelilingi ini berarti kita akan berjalan mengelilingi. Nah, terus ke sana. Terus ke sana. Terus kembali lagi. Maka konsep keliling apapun itu rumusnya adalah semua dilalui ditambah. Ya, semua yang dilalui itu ditambah. Misal Bu Intan punya persegi. Nah, persegi ini kan sisinya sama semua. 14. Maka berapa kelilingnya? 14 ditambah ke sana juga 14, ditambah 14, tambah lagi 14. Maka 14-nya ada 4. Diperoleh 64. Misalnya persegi panjang. Panjangnya 12, lebarnya 5. Maka kelilingnya adalah 12 ditambah 5 tambah 12 lagi, tambah 5 lagi. Ya, 12 tambah 5 tambah 12 tambah 5. Berarti di sini 17 tambah 17 34. Segitiga juga begitu. Misal ini ada 6, ini 8, ini 10, maka kelilingnya ditambah semua. 8 tambah 10 ditambah 6. 8 tambah 10 ditambah 6 diperoleh 24. Ya, itu materi tentang keliling. Kemudian anak-anak misal nanti soalnya berupa atau di soalnya berupa kotak-kotak kayak gini ya. Misalnya ini Bu Intan hapus dulu persegi panjangnya. Sama saja, Nak, berupa kotak-kotak misalnya petak-petak seperti ini. Ya, ini petak-petak gitu. Dihitung dulu petaknya ya. Nah, misalnya ada soal seperti ini, ditanya luas dan kelilingnya. Yuk, berarti ini bentuknya apa ini? Tuh 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ini 5 kotak. Ke atasnya 1, 2, 3. Oh, berarti ini 3. Oh, karena ini 5 kotak, ini 3 kotak, berarti berupa persegi panjang. Kalau mau kita cari luas, luas tadi konsepnya dikali ya. Berarti 5 kali 3. Berapa? 15. Kalau keliling tadi ditambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3. Jawabannya 16. Paham ya sampai sini? Oke, sip. Bu Intan lanjutkan. Materi terakhir tentang sudut dan garis ya. Kita flashback supaya nanti anak-anak ingat kembali. Yang pertama tentang sudut dan garis. Kita bahas sudut dulu. Ada 3 jenis sudut, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Kalau Bu Intan gambar seperti ini, nah maka di sini sudut misalnya sudut ABC ini berupa sudut lancip. Nah, kita lihat ini mulutnya ya, sikunya ini dia lancip, maka sudut ABC disebut sudut lancip. Tapi ketika berbentuk seperti ini, nah berbentuk seperti ini kayak huruf L ya, Bu Intan ulang lagi, hurufnya tegak lurus seperti ini membentuk sudut 90 derajat. Kalau ini sudut CED, maka sudut CED itu berupa sudut siku-siku. Yang terakhir kalau seperti ini. Nah, ini kan besar ya sudutnya, ini yang dibentuk lebih dari 90 derajat. Kalau yang lancip tadi kurang dari 90 derajat, siku-siku itu sama dengan 90 derajat. Kalau tumpul tuh ini lebih dari 90 derajat, maka disebut sudut tumpul. Kalau ini sudut EFG, maka sudut EFG kita sebut dengan sudut tumpul. Tumpul ya. Ingat ya, tadi ada 3 macam, yaitu lancip, siku-siku, dan juga tumpul. Nah, sekarang macam-macam garis kemarin sudah kalian praktekkan bersama. Ada yang namanya garis, ada yang namanya ruas garis, ada yang namanya sinar garis. Kalau garis itu ingat, nah dia
diperpanjang tak terhingga, maka ada tanda panah kiri dan kanan. Tapi kalau ruas garis itu adalah potongan dari sebuah garis. Nah, kita potong di sini gitu, maka seperti ini adalah gambar garis atau biasa bulat kayak gini ya. Artinya dia terpotong, tidak ada panahnya. Kalau sinar garis dibayangkan seperti kayak sinar lampu senter, ya kan? Maka dimulai dari satu titik berpanjang sampai tak terhingga. Ini namanya sinar garis. Garis sendiri dibagi jadi dua, yaitu garis vertikal atau namanya tegak atau namanya berdiri. Ya, maka vertikal itu garisnya tegak. Yang kedua garis horizontal atau mendatar atau tidur. Nah, ini garis horizontal itu seperti ini. Diingat lagi ya. Terus sekarang posisi dua buah garis. Yang pertama ada posisi dua garis itu kita sebut dengan sejajar, seperti rel kereta api. Nah, ini kan satu arah satu tujuan, namanya sejajar. Bisa juga miring seperti ini. Ini juga sejajar, tidur seperti ini, namanya sejajar. Disimbolkan dengan tanda seperti garis miring dua. Yang kedua garis yang berpotongan. Nah, garis sejajar itu tidak pernah berpotongan. Jadi lawan dari berpotongan adalah sejajar. Berpotongan seperti ini ya, ada titik potongnya. Bisa juga seperti ini. Nah, ini dua garis, ada titik potong, ini namanya berpotongan. Yang ketiga yaitu berimpit. Nah, berimpit itu bahasa Jawanya gathuk ya. Berimpit mepet. Nah, berimpit. Misalnya ini ada garis, kemudian ada garis lagi dengan letak yang sama. Itu namanya garis berimpit. Paham ya sampai sini anak-anak?